Apakah suara Bapak sudah masuk? Sudah kalian dengar ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Sudah? Pak. Sudah. Oke. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh tanya pada saat Bapak menjelaskan ya. Jadi nanti Bapak akan tunda dulu dan menjawab pertanyaan kalian. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan. Terus apa namanya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti jalan aja ya. Nah, oke, kalau sudah siap kita mulai aja. Selamat pagi lagi sekali. Kita langsung masuk ke materi ya, turunan fungsi trigonometri. Jadi materi turunan ini kan sudah kalian dapetin nih waktu kelas 11. Kalau nggak salah itu dapat turunan fungsi aljabar ya. Jadi turunan fungsi trigonometri itu mirip banget dengan turunan fungsi aljabar. Yang kayak gimana? Kayak gini misalkan. Misal kita punya Y ya, persamaan Y sama dengan X pangkat N gitu. Jadi X pangkat N. Y-nya, variabelnya X, pangkatnya N. Jadi turunnya gimana? Nah, cara menurunkannya adalah pangkatnya bawa ke depan, ya. Lalu X-nya yang apa nah, sebelumnya pangkat N berkurang 1, yaitu X pangkat N min 1, ya. Jadi itu dasarnya. Nah, kalau misalkan Y sama dengan A dikali X pangkat N, jadi ada koefisiennya. Kalau ini kan koefisiennya 1 nih. Nah, kalau ini kan koefisiennya A. Jadi caranya sama, pangkatnya bawa ke depan, lalu pangkatnya berkurang 1. Ya, Bapak rasa ini nggak ada masalah. Misal Y 5X pangkat berapa? Pangkat 10. Jadi aksennya berapa? Pangkatnya bawa ke depan, 10 dikali 5X pangkatnya berkurang 1. Jadi 10 kurang 1 berapa? 9. Jadi kalau dilanjutin jadinya 50X pangkat 9. Seperti itu ya. Lalu sifat-sifat turunan yang lain yang ada pada fungsi aljabar juga berlaku pada fungsi trigonometri. Contohnya C, U. Ini U ini adalah apa namanya? Fungsi dalam variabel X ya. Jadi misalkan U-nya itu adalah 3X tambah 1 seperti itu. U-nya misalkan X kuadrat seperti itu. Maka berlaku C dikali U aksen. Nah, jadi konstantanya itu ya nempel aja dia ya, sama kayak ini. Nempel ya. Kalau ada 10 depannya berarti 10 kali dengan 5 seperti itu. Lalu kalau ada U plus minus V ya, jadi ingat U dan V ini merupakan fungsi misalkan dalam variabel X gitu ya. Misalkan U-nya ini 3X tambah 1, V-nya ini X kuadrat tambah 1. Jadi turunan dari U tambah V ya U aksen turunin tambah V aksen. Kalau dikurang juga sama, U aksen dikurang V aksen. Jadi yang ini Bapak harap kalian masih ingat nih. Nah, kalau bentuk perkalian U dikali V, U aksen V tambah UV aksen seperti itu ya. Kalau pembagian, nah, U per V, ya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, lalu ini sebenarnya dasar nanti ke aturan rantai ya. Nah, ini ke aturan rantai. Nah, misalkan N dikali, misalkan Y sama dengan U pangkat N. Bapak misalin aja, Y sama dengan apa? X kuadrat tambah 1 pangkat 5 gitu. Jadi turunannya gimana? Turunannya adalah ingat, pangkatnya bawa ke depan, 5 dikali, ya. Yang di dalam kurung ini kita tulisin ulang, nggak ada perubahan, cuma pangkatnya jadi 4. Lalu dikali apa? Dikali turunan dari yang di dalam kurung ini. Jadi turunan dari X kuadrat tambah 1 apa? Nah, 2X gitu ya. Nah, jadi nilai turunannya, jadi turunannya menjadi 5 dikali 2X. 10X dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 4. Nah, seperti itu. Ini kan aturan rantai ya. Jadi yang seperti ini yang dulu sempat kalian pelajari dalam fungsi aljabar juga tetap berlaku pada fungsi trigonometri. Paham? Lanjut ya. Berikutnya, nah, ini aturan dasar fungsi trigonometri ya, turunan dasarnya. Jadi kalau sin X turunannya adalah cos X. Nah, cos X turunannya negatif sin X. Tan X turunannya secant kuadrat X. Nah, nanti ini kalian harus
bisa apa namanya atau harus hafal karena ini dasarnya. Tapi cara mencarinya nanti bisa kita bahas di depan ya. Nah, kan udah ada nanti cara pembahasannya menggunakan atau memanfaatkan limit ya. Nah, lalu untuk mendapatkan sekan, sekan ini apa? Seper seper cos ya, seper cos. Nah, nanti kalian bisa gunakan yang U per V tadi. Ya, jadi nanti kalian tinggal pakai di sini. Jadi, ya aksennya apa gitu. Kosekan. Kosekan itu apa? Sepersin. Nah, sama. Kalian pakai juga rumus yang U per V tadi. Nanti kalian tinggal cari di sini. Kotan. Kotan itu apa? 1/tan. Jadi untuk mendapatkannya pakai juga rumus U per V tadi. U-nya 1, V-nya tan. Nanti kalian bisa dapetin. Ya. Tapi ini jarang sih biasanya digunakan atau ditanyakan jarang. Yang sering itu adalah sin, cos, dan tan. Yang dasar-dasarnya. Sehingga turunan sin kalian harus bisa dengan cepat apa namanya mengetahui jawabannya turunan cos, oh ya min sin atau negatif sin, turunan tan sekan kuadrat. Nanti yang ini Bapak nggak menyarankan menghafalkan, tapi kalau kalian hafal dan kalian tahu cara mencarinya itu bagus sih ya. Tapi Bapak sendiri sih nggak hafal, tapi kalau cari turunannya bisa. Gunakan apa? Gunakan sifat turunan apa namanya pembagian U per V ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Tinggal masukin aja nanti seperti itu. Oke, Bapak akan berikan cuma ringkasan-ringkasan aja ya, nggak akan terlalu mendalam. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Oke, ini aturan rantai yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi cara menurunkannya kita apa namanya konsepnya ya, konsepnya itu adalah dari umum ke khusus ya. Atau dari yang besar gitu, dari yang besar menuju ke yang kecil. Nah, misalkan nih Y sama dengan 2X min 5. Jadi kita bisa anggap 2X min 5 ini dia yang besar ya. Atau yang paling luar ya. Berarti dari luar ke dalam juga boleh sih seperti itu sifatnya. Dari paling luar menuju ke paling dalam ya. Nah, jadi yang paling luar adalah 2X min 5 dipangkatin 3. Ini misalkan A pangkat 3 gitu. Gimana cara menentukan A pangkat 3? Ya, pangkatnya ke depan, jadi koefisien, lalu A-nya pangkatnya berkurang 1. Ingat, nanti A-nya harus diturunkan lagi, seperti itu ya. Contohnya seperti ini, 3-nya ke depan, lalu 2X min 5-nya tulis lagi, pangkatnya berkurang menjadi pangkat 2, karena 3 kurang 1 itu 2, lalu turunkan yang di dalam kurung, gitu. 2X min 5-nya diturunin. Turunan 2X min 5 apa? 2X turunnya 2, negatif 5, 0. Jadi, ya aksennya, ya sisa 3 dikali 2X min 5 pangkat 2, dikali 2, seperti itu. Atau bisa dibuat, ya aksen sama dengan 6 dikali 2X min 5 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Bapak hapus dulu deh. Oke. Jadi, kalian bisa lihat dari paling luar menuju yang paling dalam, seperti itu ya. Atau dari yang umum ke khusus. Nah, itu aturan rantai. Nah, ini kalau kita gunakan di apa namanya di fungsi trigonometri. Kalau kalian taunya Y sama dengan sin X, nah tadi kan turunannya apa? Sin turunannya cos. Nah, karena ini cuma X gitu ya, cos X. Tapi kalau Y sama dengan sin 3X, kalian nggak bisa bilang ini, oh jadinya adalah cos 3X. Nah, jadi kalau kita buat sampai segini doang, itu akan kurang tepat ya. Nah, keliru. Kenapa? Karena sudutnya 3X ini juga harus diturunin. Nah, jadi itu dia juga harus diturunin. Jadi cara gimana? Caranya gini. Y sama dengan sin 3X. Nah, berarti kita turunkan dulu sinnya. Turun dari sin apa? Cos. Nah, berarti sin turunnya cos. Cos 3X. Kita buat dulu cos 3X. Lalu dikalikan lagi dengan turunan dari sudutnya. Berarti sinnya diturunin jadi cos 3X. Kemudian menuju ke lebih dalam lagi yaitu 3X. Turun dari 3X apa? 3. Nah, jadi nanti jangan 3-nya ini hasil turunan sudutnya kalian kalikan dengan 3X ya.
3x ini sudutnya, 3 ini bukan sudutnya. Jadi jangan buat nanti cos 9x. Nah, salah. Yang dibuat apa? Yang dibuat adalah 3-nya ke depan, jadi koefisien. 3 dikali cos 3x. Selesai, gitu aja. Nah, kalau cos 3x gimana? Sama. Kita lihat dari paling luar dulu ya, atau yang paling umum, yaitu apa? Cos 3x. Jadi ada cos di sana. Kita turunin cosnya. Turunan cos apa? Min sin. Ya, min sin 3x. Lalu 3x-nya kita turunin juga. Nah, 3x turunnya apa? Turunnya adalah 3. Jadi, sorry ini ya aksennya. Nah, jadi turunannya apa? Oke, keluar dia. Jadi turunnya adalah ya aksen min 3 dikali sin 3x. Bapak minum dulu. Oke, yang ini kayaknya kalian udah paham ya. Nah, lalu ini mungkin lebih uh, sulit lagi dikit. Kalau trigonometrinya berpangkat, ya. Contohnya cos pangkat 5 3x. Ini kita dapat ubah dulu bentuknya, ya, biar lebih gampang, biar lebih mudah. Oh, ini sama aja kayak cos 3x dipangkatin 5. Jadi kita lihat dulu yang paling luar, yang paling umum, ya. Nah, yang paling luar itu apa? Sesuatu dipangkatin 5, ya. Kita misalkan kayak ini U pangkat 5. Jadi kalau diturunkan jadi apa? Nah, kalau dia diturunkan akan menjadi 5 dikali U pangkat 4. Nah, seperti itu kan? Tapi kita lihat U ini apa? Cos 3x. Nah, ada fungsi lagi di dalamnya, maka harus dikalikan dengan turunan dari U itu sendiri. Gitu. Jadi gimana? Ya cara gini. 5 bawa ke depan, lalu cos 3x-nya dijamin aja cos 3x pangkatnya berkurang 1 jadi 4. Lalu, nah, cos 3x-nya itu kan yang paling luar. Di dalamnya, sorry, cos 3x pangkat 5 kan paling luar. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada cos 3x. Nah, jadi setelah kita menurunkan menjadi 5 dikali cos 3x pangkat 4, kita turunkan cos 3x-nya. Menjadi apa? Menjadi min sin 3x. Ya, setelah itu sama kayak sebelumnya kita turunkan 3x-nya. Ya, jadi turunan 3x-nya apa? 3. Seperti itu ya. Jadi di sini ada 3 kali proses menurunkan. Pertama menurunkan sesuatu pangkat 5, jadinya 5 sesuatu pangkat 4, lalu masuk lagi ke dalam sesuatu itu. Apa itu? Cos 3x. Turunkan cos 3x-nya. Apa jadinya? Min sin 3x. Lalu masuk lagi lebih dalam. Apa itu? 3x sudutnya. Turunkan 3x jadi apa? 3. Sekali lagi, 3-nya ini jangan dimasukkan ke sudut ya. Dia itu koefisien. Jadi cocoknya dia bertemu dengan 5. Oke, 3 kali 5, 15. Lalu ada negatifnya dari sini, dari min ya. Min sin 3, kan min 1. Jadi min 15, 5 dikali min 1 kali 3, min 15. Lalu cos 3x pangkat 4 dikali sin 3x. Atau bisa aja menjadi apa? Min 15 sin 3x cos pangkat 4 3x gitu. Lalu, sebenarnya nanti kalau soal pilihan ganda, kalau nggak ada jawaban seperti ini, kalian atau kita bisa gunakan sifat, bukan sifat, identitas ya. Identitas trigonometri yang ini, masih ingat nggak? Yang, 2 sin A kali cos A. Nah, yang ini kan sudut rangkap ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan sin 2A. Ya, jadi kita bisa gunakan yang ini. Jadi kita pecah dulu nih. Misalkan Pak taruh sini ya. Ya aksen, Pak taruh dulu jadinya min 15 dikali sin 3x dikali cos 3x dikali cos pangkat 3 dari 3x. Nah, ini cos 3x, ini cos pangkat 3-nya. Kan kalau dikaliin jadinya cos pangkat 4 3x ya. Nah, Bapak buat seperti ini, ya. Sin 3x cos 3x. Biar jadi apa? Sin A cos A. Nah, kalau 2 sin A cos A, jadinya sin 2A. Tapi ini kan nggak ada 2 ya. Nggak ada angka 2 di depannya, adanya 15. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, berarti 2-nya ini biar hilang diapain? Bagi 2 aja nih. Ya, bagi 2. Bagi 2. Jadinya apa? Bagi 2, sisanya sin A cos A. Nah, ini dibagi 2, jadinya apa? Ini kan 1 nih, 1 bagi 2 setengah. Setengah sin 2A. Nah, jadi ini bisa kita manfaatin. Jadi sin A cos A ya setengah sin 2A. Kalau dalam ini,
A-nya itu 3X. Berarti kalau sin 3X cos 3X jadinya apa? Oh, setengah dari sin 2 kalinya 3X. Yaitu apa? 6X ya. Jadi ini kita bisa buat menjadi apa? Min 15 dikali setengah sin 2 kalinya 3X, yaitu 6X. Dari kali cos pangkat 3 dari 3X. Jadinya apa? Jadinya, nah ini min 15 kali setengah, min 15 per 2. Sin 6X cos pangkat 3 kali 3X. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, kira-kira dari sini, mana dia? Nah, kira-kira dari sini gimana? Paham nggak? Atau ada pertanyaan? Paham? Bisa lanjut? Halo? Bisa, Bisa Pak. lanjut Bisa. dulu, Pak. Oke, bisa. Bisa, Pak. Nggak ada masalah ya. Oke, bener. Ini Nggak ada, beneran Pak. nggak bisa lanjut ya. Nanti jangan kalian nggak ngerti tapi bilang aja lanjut biar cepat, jangan seperti itu ya. Mumpung ada waktu, kita sedikit silakan tanyakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, sampai sini boleh, sampai sini juga boleh. Tergantung nanti kalau soalnya pilihan ganda, ya di sini, sorry sampai sini. Kalau di sini nggak ada jawabannya, berarti kalian harus sederhanakan. Setelah sederhanakan menjadi seperti ini. Min 15 per 2 sin 6x dikali cos pangkat 3, 3x. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, turunan kedua. Kalau ngomongin turunan kedua, ini berarti cuma nurunin 2 kali ya. Kalau kita misalkan punya Y sama dengan sin X gitu. Ini ada nggak? Oh, nggak ada. Sorry. Misalkan Y sama dengan sin X, turunan pertamanya apa? Turunin biasa. Cos X, gitu aja kan? Sorry. Turunan keduanya apa? Berarti turunan pertamanya diturunin lagi. Cos itu turunnya apa? Negatif sin. Oke, jadi negatif sin X. Nah, gitu doang. Ya. Misal, kalau yang lain, misalkan apa? Sin 5X itu. Turunnya apa? Nah, sin itu turunnya cos 5X. Lalu 5X diturunin jadi apa? 5. Boleh taruh di depan kayak gini. Jadi 5 cos 5X. Boleh seperti itu. Lalu turunan keduanya apa? Berarti turunan pertamanya diturunin lagi nih. Nah, cos turunnya apa? Min sin kan? Nah, jadinya min 5 sin 5X. Lalu sudutnya diturunin lagi. Dikali 5 gitu. Jadinya apa? Min 5 kali 5. Min 25 sin 5X ya. Ini sudutnya. Seperti itu. Jadi turunan kedua cuma gitu aja ya. Turunin 2 kali. Cuma nanti ngapain belajar turunan kedua? Karena ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan setelah kita menurunkan suatu fungsi 2 kali gitu. Ya, apa itu nanti kita bahas di depan. Oke. Nah, ini tentang aplikasi fungsi trigonometri. Jadi ini beberapa beberapa contoh yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama apa? Yang pertama, kita bisa menentukan gradien ya suatu fungsi trigonometri. Di mana pada saat yang bersamaan kita bisa juga menemukan persamaan garis singgungnya ya. Jadi nentuin gradiennya dulu, baru kita nentuin persamaan garis singgungnya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan interval fungsi naik dan fungsi turun. Ya, apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Nanti kita pelajari. Habis itu nilai maksimum, nilai minimum, lalu interval kecukupan suatu fungsi. Nanti ada cukup ke bawah, cukup ke atas, ada contohnya nanti, dan juga menentukan titik belok seperti itu ya. Nah, oke. Kita mulai aja. Kita mulai aja dari yang pertama, yaitu apa? Ya, aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk menentukan gradiennya. Ya, sekaligus kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Pak, belum kasih contoh soal. Ya gini aja, buat contoh soal sembarangan aja ya. Lupa tadi. Nah, konsepnya gini.
turunan pertama suatu fungsi itu adalah gradiennya. Jadi ini cuma tidak berlaku untuk fungsi trigonometri aja. Ini berlaku untuk setiap jenis fungsi ya. Fungsi kuadrat diturunin sekali itu sama aja kayak mencari gradien. Nah, untuk mencari persamaan garis atau untuk membuat motor lewat, tunggu sebentar. Untuk membuat persamaan suatu garis, ya, garis singgungnya kan garis lurus ya. Jadi untuk membuat persamaan garis singgung atau garis lurus, garis linear sama aja. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah gradien, kemiringan garis tersebut. Nah, kemiringan garis dapat ditemukan dengan cara menurunkan fungsinya. Oke, dapat. Yang kedua, kita harus menemukan satu titik yang dilalui oleh garis singgung itu. Dalam hal ini x, y-nya adalah kita gunakan titik singgungnya, ya. Jadi titik singgungnya. Terakhir, kalau turunan udah dapat, titik singgung udah dapat, ya yang ketiga tinggal masukin ke rumus persamaan garis lurus saja. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Pak, pakai rumus yang lain boleh? Boleh. Ya, 3 itu aja. Contoh misalkan apa ya? Kita gunakan soal yang gampang. Misal, Bapak punya persamaan. Y sama dengan sin apa? Sin 2X deh. Udah gitu aja, sin 2X ya. Nah, terus Bapak pengen kalian mencari, coba sih tentuin persamaan garis singgung sin 2X ya pada absis atau X sama dengan berapa. Biar enak, pakai aja 15 derajat kali ya. Oke, 15 derajat gitu. Nah, jadi persamaan garis singgungnya apa? Gitu. Oke, jadi soalnya gini, Y sama dengan sin 2X, ditanya persamaan garis singgung ini, Y sama dengan sin 2X, pada saat X-nya 15 derajat. Jadi yang pertama, cari apa? Cari gradiennya. Caranya gimana? Turunin. Oke, turunan pertamanya apa? Ya, sin 2X diturunin, ya. Oke, ini F aksen sama aja kayak Y aksen, ya. Nah, turunan dari sin 2X apa? Oh, turunannya kalau kita udah jago, oh jadinya sin itu cos 2X. Nah, lalu 2X-nya itu jadi 2. Oke, seperti itu. Jadi F aksennya adalah 2 cos 2X. Loh, gradiennya mana? Kok nggak ada angka? Nah, kita masukin. Ya, kan ditanya garis singgung pada X sama dengan 15 derajat. Nah, garis singgung kurva itu, suatu fungsi, itu bisa beda-beda tergantung posisinya di X sama dengan berapa. X sama dengan 15 derajat, tentu gradiennya beda dengan X sama dengan 30 derajat misalnya, dan lain-lainnya. Jadi karena ditanya pada X-nya 15 derajat, kita cari. Nah, berarti 2 dikali cos. Wah, 15 jelek ya. Kita ubah aja deh ya. Biar enak, pakai 30 aja. Sorry. Ya, nanti biar gampang kita buatnya di apa namanya? Di Desmos. 30 derajat deh ya, sorry ya. 30 derajat. Misalkan kita cari persamaan garis singgung pada X-nya 30 derajat. 30 derajat. Jadi masukin 2 kali 30 derajat. Berapa itu? 2 dikali cos 60. Nah, kita tahu cos 60-nya berapa? Setengah ya, berarti 2 dikali setengah. Sama dengan 1. Nah, jadi ini sama dengan gradiennya nih. Gradiennya. Berarti gradien Y sama dengan sin 2X pada saat X-nya 30 derajat itu adalah 1. Oke. Nah, setelah dapat gradiennya, oke gradiennya 1 ya, M sama dengan 1. Kita cari titik singgungnya. Cara gimana? Ya masukin aja ini absisnya. Kan titik singgung di X sama dengan sekian. Jadi kita tinggal cari ketika X sama dengan 30 derajat, Y-nya itu berapa ya? Y-nya berapa? Jangan masukin ke F aksen, jangan masukin ke sini, jangan. Ini kan turunannya untuk mencari gradien. Jadi untuk mencari X, Y-nya, kita masukin nih ke fungsi. Ketika X-nya 30 derajat, Y-nya berapa? Gitu. Jadi cari Y sama dengan, atau misalkan pakai Fx deh, Fx sama dengan sin 2X gitu. Berarti kalau ketika 30 derajat,
itu sama dengan berapa? Sin dikali 2 dikali 30. Itu adalah sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu F30. Jadi, titik singgungnya adalah 30 derajat, setengah akar 3. Atau akar 3 per 2. Selesai. Dapat 30 derajat, setengah akar 2. Berikutnya, tinggal masukin ke persamaan garis singgungnya. Jadi, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, masukin ke sini. Y1-nya, anggap ini X, Y-nya, yaitu min akar 3 per 2 atau setengah akar 3, M-nya 1, X dikurang, X1-nya berapa? 30 derajat ya. Nah, 30 derajatnya ini kita boleh gunakan dalam satuan radian aja, biar lebih bagus. Kita tahu 180 derajat itu kan pi. Nah, kalau 30 derajatnya berapa? Ini adalah 1/6-nya ya, yaitu pi per 6. Gitu. Jadi dikurang pi per 6. Ini dikurang ya. Jadi berikutnya gimana? Tinggal dilanjutin aja. X min pi per 6 ditambah akar 3 per 2. Dia pindah. Udah selesai gitu aja. Jadi persamaan garis singgungnya X min pi per 6 ditambah akar 3 per 2. Seperti itu. Ya. Nah, kalau mau nyari di Desmosnya, bener nggak sih ini X min pi per 6 tambah akar 3 per 2 itu persamaan garis singgungnya? Kita bisa manfaatkan aplikasi nih di website ya. Mana tadi ya? Sini. Oke, tadi persamaannya yaitu sin 2x. Nah, gini. Jadi ini sin 2x. Ya. Lalu, tadi kita dapetin dia apa namanya? Persamaan garis singgungnya Y sama dengan X min pi per 6 ditambah akar 3 per 2. Jadi kita coba cari nih di sini. Ya, Y sama dengan X min pi per 6 gitu ditambah akar 3. Akar 3 per 2. Nah, di sini. Ya. Oke, ini dia. Itu adalah di mana? Di X sama dengan 30 derajat ya, pi per 6. Tuh, ini. Jadi kita lihat perpotongannya. Jadi benar bahwa Y sama dengan X min pi per 6 tambah akar 3 per 2, yang garis berwarna biru ini, ya, menyinggung apa? Y sama dengan sin 2X yang berwarna merah ini, di mana? Di X sama dengan pi per 6. Di situ. Ya, pi per 6, sekian. 0,8666 ini adalah nilai desimal dari akar 3 per 2. Oke, jadi seperti itu. Jadi itu untuk meyakinkan kita aja sih, yang kita buat ini ya itu bukan sembarangan, emang benar-benar persamaan garis singgungnya kayak gitu. Ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan atau lanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lagi Lanjut, 30 Bapak. menit waktunya. Pak. Nah, itu untuk menemukan Aman. gradien sekaligus persamaan garis singgung. Jadi ingat ya, gradiennya itu tergantung posisi X-nya di berapa derajat. Karena setiap nilai X itu beda-beda nilai kemiringannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya itu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Belum ada ya. Jadi, ya, apa itu fungsi naik? Jadi fungsi naik itu ya fungsinya, ya kalau Bapak gambar kayak gini, sumbu X, sumbu Y, fungsi naik itu yang kayak gini. Seret. Nah, itu. Ini dinamakan fungsi naik. Ya, fungsi naik itu ciri-cirinya gradiennya positif. Nah, kalau fungsi turun, sorry, itu yang turun. Dari kiri lihatnya turunnya gini, seret. Nah, ya, ini fungsi turun namanya. Yang garisnya tuh turun ke bawah. Ciri-cirinya gradiennya itu negatif. Nah, seperti itu, ya.
Jadi kalau ada kurva kayak gini, seret, 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 seret gitu kan. Nah, ini fungsi naik, stop sampai di sini, di puncaknya, lalu dia turun, 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 sampai di puncaknya, lagi naik, 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 ke puncaknya, lagi turun, seperti itu. Ya. Nah, jadi karena kita tahu fungsi naik itu dari kiri bawah ke kanan atas, gradiennya positif, fungsi turun itu dari kiri atas kanan bawah, gradiennya negatif, maka syarat untuk menentukan interval suatu fungsi naik turun itu ya bergantung apa? Gradiennya. Kita tahu gradien itu apa? Cara mendapatkan gradien adalah turunan pertama suatu fungsinya. Jadi kalau mau fungsi naik itu gradien positif berarti f aksennya ya itu harus positif juga, harus lebih dari 0. Nah, kayak ini, itu syaratnya fungsi naik. Kalau kita mau cari fungsi turun, gradiennya harus gimana? Harus negatif. Jadi f aksennya ya yang merupakan gradien ini itu harus kurang dari 0. Nah, kayak itu aja sih ya. Cuma gitu aja kok, gampang. Contoh kita pakai tadi sin 2x-nya ya. Y sama dengan sin 2x. Misal kita batasi nih intervalnya dari 0 sampai X sampai 360 derajat ya, biar nggak terlalu panjang nanti. Jadi misalkan kita mau nyari fungsi naik intervalnya, berarti dari berapa derajat sampai berapa derajat dia itu naik gitu. Cara gimana? Kita cari turunannya ya. Nah, berarti f aksen ini kayak fx juga boleh ya. Berarti kalau mau nyari fungsi naik, kita cari apanya? F aksen harus positif. Turunin deh. Sin 2x itu turunnya apa? 2 cos 2x. Itu harus positif. 2 cos 2x lebih dari 0. Hilangin 2-nya dengan cara bagi 2 ya, biar lebih sederhana. Cos 2x lebih dari 0. Nah, cara untuk mendapatkan cos 2x lebih dari 0 ya, itu nanti kan ini pertidaksamaan nih. Jadi kita cari dulu nilai cos 2x biar sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 itu adalah batas dari positif dan negatif ya. Jadi 0 itu merupakan batas anggota atau himpunan bilangan positif dan bilangan negatif ya. Contohnya min 3, min 2, min 1 setelah melewati 0, 1, 2, 3 positif kayak gitu. Jadi itulah eh, Paknya live. masih Lah, kedengaran nggak suara gambarnya Bapak? hilang, Pak. Lah kok hilang? Lah kok gak ada? Paknya live. Anjing. Ibu, Mana paknya nih? ibu, siapa aja no anjim? Lah, Deh, kok gak siapa ada? aja anjim? Lah kok Limitnya habis ada? ya? Tes. Bukan ya? bukan. Ada. FK, Halo, tes. FK aja. Kedengaran Pak. suara Bapak? Kedengaran? Arya nakal sekali lo. Udah, Pak, udah masuk, Pak. Oke. Tadi memang ada gangguan ya. Kedengaran ya suara Bapak ya? Oh, iya. Coba Pak share screen Sudah, lagi Pak. ya. Udah. Oke. Oke, ulang lagi ya. Kenapa tadi ya? Share screen. Nah, masih kelihatan ya? Sih, Oke, udah, Pak. lanjut ya. Jadi, untuk mendapatkan kapan dia positif, kapan dia negatif, oke cari dulu batas bilangan positif negatif yaitu apa? 0. Nah, jadi kita cari nih, cos 2x sama dengan 0. Oke, kita hapus dulu yang sebelah kanan. Hapus. Nah, oke, cukup. Oke, jadi kapan cos 2x-nya itu sama dengan 0? Nah, itu pertanyaannya. Kapan cos 2x itu sama dengan 0? Cos berapa yang 0? Gitu jadinya. Cos berapa? Yaitu cos, masih ingat nggak? Masih. Cos 90 derajat atau pi per 2 gitu kan. Dan berapa? Ya, cos negatifnya. Cos min pi per 2. Min 90 derajat atau 270 derajat. Benar ya? Nah, jadi ada dua pilihan ya. Kita pakai yang pertama. Jadi cos 2x itu harus cos 2x itu harus cos 90 derajat.
cos pi per 2 gitu. Jadi 2x-nya itu harus merupakan pi per 2. Ya, nanti bisa kalian tambahin kelipatan plus kelipatan dari 2pi atau kelipatan dari 360 derajat. Ya, ini biasanya digunakan K plus 2pi-nya kalau intervalnya lebar dan sudutnya itu ya koefisien itu lebih dari 1. Cos 2x, cos 3x itu Bapak saranin kalian tambahin K dikali 2pi untuk mendapatkan nilai X yang lain yang masih dalam interval X-nya. Oke, ini 0 ya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilanjutin, X-nya berapa? Dibagi 2 nih. Pi per 4 ditambah K dikali 2pi dibagi pi kan sisa pi aja. Gitu. Jadi X-nya berapa? Oke, kalau K-nya 0, pasti tentu X-nya adalah pi per 4 gitu ya. Kalau K-nya 1, nah ini dia akan bermanfaat nih. Kalau K-nya 1 berarti pi per 4 ditambah seperempat. Berarti 1 tambah seperempat, itu 5 per 4 ya. Itu 5 per 4 pi. Nah, kayak gitu. Nah, habis ya kalau K-nya 2 itu udah lewat. Jadi X-nya ada 2, 5 pi per 4 dan 5 pi per 4. Bagaimana kalau cos 2X-nya sama dengan min 90 derajat? Kita harus cari juga. Ya. Jangan cuma stop di sini aja. Kita harus cari juga. Jadi, dia adalah cos min pi per 2. Sama caranya, yaitu 2X sama dengan min pi per 2 ditambah kelipatan dari 2pi. Kenapa ditambah kelipatan 2pi? Karena periode dari fungsi cos dan sin itu adalah 360 derajat ya. Itu materi waktu kelas 11. Jadi ini min bagi 2, min pi per 4 tambah 2pi bagi 2 itu pi aja. Jadi K dikali pi. Jadi, nah kalau K-nya 0 tentu nggak masuk interval ya, karena intervalnya itu dari 0 derajat. Berarti kalau gitu kita masukin K-nya 1. Berarti 1 ditambah negatif seperempat. Itu berapa? 3 per 4pi. Nah, kayak gitu. Kalau masukin 2 atau min seperempat pi tambah 2pi. Berarti kan itu sama dengan min 1 per 4pi ditambah 2pi. Nah, gitu. Ya. 2pi itu kan berapa? Kali 4, 8 per 4 ya. Berarti 8 per 4 kurang 1 per 4 itu 7 per 4. Nah, gitu. Ya. Nah, berikutnya kita tinggal masukin nih ujung paling kiri sampai ujung paling kanan. Nah, ujung paling kirinya pakai ini, 0 derajat ya, 0. Terus paling kirinya yang lebih kecil, setelah 0 berapa? Ada pi per 4. Pi per 4. Setelah pi per 4 ada berapa? Ada 3 pi per 4. Setelah 3 pi per 4 ada berapa? Ada 5 pi per 4. Nah, setelah itu ada berapa? Ada 7 pi per 4. Banyak nih ya. Terus terakhir ada 360 derajat, itu 2pi. Nah, ini seperti pertidaksamaan pada umumnya, kita akan menentukan apa? Menentukan plus minus dari masing-masing interval ya. Kita tentukan nih, ada berapa interval tuh? Ada banyak ya. Tapi nanti gampang kok. Kita cuma perlu uji satu titik aja. Yang kita uji tadi kan ini. Sorry. Cos 2x biar positif. Itu yang kita uji adalah cos 2x lebih dari 0 ya. Ini adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi kita boleh masukin sembarang bilangan. Contoh yang gampang itu sudut istimewa boleh. Kita pakai aja x-nya itu berapa? 15 derajat ya. Nah, jadi kalau kita cari cos 2x kan jadinya cos 30. Cos 30 itu berapa? Pasti positif ya. Setengah akar 3. Itu bilangan positif. Nah, jadi ketika X sama dengan 15, nah di sini mana X sama dengan 15-nya? Kita tahu pi per 4 itu adalah 45. Berarti di sini adalah letak dari X sama dengan 15 derajatnya. Di sini positif. Berarti di sini min, plus, kayak gitu. Jadi, kapan interval fungsi naik? Ya, ketika dia positif. Berarti ini, tuh. Ya. Jadi, di antara 0 sampai pi per 4, atau 3 pi per 4 sampai 5 pi per 4 atau 7 pi per 4 sampai 2 pi. Panjang ya. Jadi kalau kita misalkan cari
kurvanya ya, kita mau cek di SMOS misalkan, biar lebih kelihatan, bisa. Nah, tadi soalnya apa? Sin 2x, seperti ini ya, sin 2x, ya Bapak hapus saja, ya Bapak hapus. Nah, tadi katanya, kan dari 0 sampai 2pi ya, dari 0 sampai 2pi. Itu berapa aja? 0 sampai pi per 4. Nah, kita boleh cari x sama dengan pi per 4. Oke, ini. Ya, nah kita lihat dari 0 sampai pi per 4 ya kan fungsi naik nih. Dia naik terus kan? Nah, terus ke sini dia turun, ya, ini turun. Terus kapan dia naik lagi nih? 3 pi per 4. X sama dengan 3 pi per 4. Nah, ya. Ini dia naik nih, naik kan naik ya. Terus dari sini, nah dari 3 pi per 4 ini lagi naik dia sampai sini ya. Sampai sini, sampai 5 pi per 4, nggak jelas nih. Sampai 5 pi per 4. Gitu. Sampai X sama dengan 5 per, dari sini ke sini naik dia. Lalu turun lagi sampai puncak di bawahnya. Sampai 7 pi per 4, ini benar 7 pi per 4 ya. Oke, X sama dengan 7 pi per 4. Oke, sampai sini ya. Berarti terus dari 7 pi per 4 ini naik lagi dia. Sampai 2 pi ya batasnya. Sampai 2 pi. Seperti itu. Misalnya Bapak pakai warnanya biar seragam, warna hitam aja sama hitam. Hitam. Nah, gitu. Ya. Seperti ini. Itu Bapak screenshot deh. Ini, Pak screenshot. Bapak bawa ke sini. Ini hapus dulu deh. Kita keluar dulu. Keep. Tadi di mana dia? Dapat tambahin. Kosong. Sini. Oke. Oke, kita mulai dari sini ya. Nah, ini. Warna hitam. Nah, tadi kan kita tahu batasnya katanya dari 0 sampai pi per 4. Ini dari 0 ya sampai pi per 4. Ini pi per 4 ya, warna ungu nih ya. Ini dia naik. Stop sampai sini ya. Dia turun. Ini turun. Kita nggak cari. Ya, kita nggak cari. Terus kapan lagi dia naik? Dari 3 pi per 4 sampai 5 pi per 4. Ini lihat, itu adalah 3 pi per 4 ini. 3 pi per 4. Ini adalah 3 pi per 4. Ini berikutnya ini 5 pi per 4 ini ya. Ini adalah berapa ini? 7 pi per 4. Ini itu 2 pi. Gitu. Jadi lihat nih, dari 0 sampai X sama dengan pi per 4, dia naik. Terus dari 3 pi per 4 sampai 5 pi per 4, dia naik lagi. Terus dari 7 pi per 4 sampai 2 pi, dia naik lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kayak gitu. Ini kan gambarnya, gambar garis bilangannya. Ini kalau real kurvanya. Jadi itu cara mencari fungsi naik. Kalau fungsi turun gimana? Ya pilih yang negatif ya. Yang negatif itu berarti yang ini. Kalau kalian cari kan benar juga nih yang negatif nih. Nih. Ya. Dari pi per 4 sampai 3 pi per 4 dia turun. Nih. Dari pi per 4 sampai 3 pi per 4 dia turun ya. Dari sini 5 pi per 4 sampai 7 pi per 4 dia turun lagi. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut. Panjang jadinya ya. Menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, ini berkaitan dengan titik stasioner ya. Jadi gimana cara menentukan nilai maksimum minimumnya? Nah, itu adalah dengan cara mencari f aksen x sama dengan 0. Ya. Nah, tadi kan f aksen x ini kan berhubungan dengan gradien nih. Berhubungan dengan gradien. Kalau kita lihat di sini, di mana dia? Di sini ya. Gradien sama dengan 0 itu yang kayak gini. Nih, ini m sama dengan 0. Ini m sama dengan 0. Ini m sama dengan 0. Kalau gradien yang naik itu positif gini. Ini naik gitu. Ini lagi satu nih. Nah, m sama dengan 0. Ini m sama dengan 0. Seperti itu ya.
Jadi idenya untuk mencari nilai maksimum, maka di sini ada dua tanda, maksimum atau minimum. Karena ketika f aksen sama dengan 0, ya, suatu kurva itu mencapai puncaknya. Puncak itu ada dua, ada puncak yang di atas, ada puncak yang di bawah, mungkin disebut lembah ya. Nah, gitu. Puncak yang di atas, kalau kita cari, maka ini namanya apa? Nilai maksimum. Kalau kita ketemu yang di bawah, ini namanya apa? Nilai minimum. Seperti itu. Kalau kita cari di sini, nilai maksimumnya ini ada berapa? Dari 0 sampai 2pi, ada 3 kan? Di sini, oh ini nggak masuk ya, ini kan ada lebih dari 2pi, ada 2. Jadi di sini sama di sini. Ketika X-nya berapa? Ketika X-nya adalah pi per 4. Dan ketika X-nya adalah 5pi per 4, dia maksimum. Ini nilai maksimum juga. Ya. Ketika X-nya pi per 4, nilai maksimumnya berapa? Itu nyari Y-nya. Ini ketahuan, Y-nya 1. Berarti ini koordinatnya pi per 4,1. Nilai maksimum itu adalah Y-nya ya, atau ordinatnya. Berarti nilai maksimum dari sin 2X sama dengan 1. Nilai minimum dari sin 2X itu adalah di sini. Min 1. Ya. Jadi kalau kita cari, misalkan soalnya, tentukan nilai maksimum dari, kok sin 3X? Sin 2X tadi ya. Gitu. Nah, dari 0 sampai X sampai 360 derajat, coba cari berapa nilai maksimumnya gitu. Ya. Jadi caranya gimana? Kita cari f aksen X sama dengan 0 ya. Kita cari saat gradiennya saat gradiennya 0. Jadi f aksen X-nya ini anggap aja fx ya, tadi adalah cos 2x. Jadi nilai itu maksimum atau minimum ketika f aksennya sama dengan 0. Jadi cos 2x dibagi 2 kan tetap 0 juga, 0. Nah, tadi kita udah dapat banyak jawaban ya, kita pakai yang tadi aja. Yang ini, cos 2x sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Pakai ini aja biar nggak ulang, juga sama tuh. Nih, sama ini. Ya, gitu. Pi per 4, 5 pi per 4, 3 pi per 4, 7 pi per 4. Nah, itu X-nya ada banyak. Ada pi per 4, ada 3 pi per 4. Atau tadi X-nya ada 5 pi per 4 dan 7 pi per 4. Ya, gitu. Jadi, fungsi sin 2x ini maksimum atau minimum saat X-nya ini. Nah, ini cuma saatnya aja ya, saat X-nya sekian. Nilainya berapa? Kita harus substitusi. Substitusi kemana ya? Ke sin 2x-nya. Oh ya, tambahan lagi. Di sini, X sama dengan pi per 4, juga 3 pi per 4. Nanti ini pasti nilainya sama. Ya, ini juga pasti nilainya sama. Jadi kita pakai satu aja. Karena didapatkan dari cara yang sama dia, ini. Didapatkan dari sini. Dari sini didapatin. Pi per 4 atau 5 pi per 4. 3 pi per 4 atau 7 pi per 4. Pi per 4, 5 pi per 4 ya. Apa salah berarti? Nah, ini salah. Berarti ini tadi berapa? 5, ini 3. 1, 5, 3, 7 kayak gitu ya. Nah, jadi berapa maksimumnya? Ya kita harus substitusi. Pertama cari F pi per 4 ya. Bandingkan hasilnya dengan F 3 pi per 4 kayak gitu. Pakai salah satu aja. Misalkan pakai ini sama pakai ini. Ya, jangan kedua-duanya, ntar nilainya sama juga. Jadi berapa? Ya masukin sin 2 dikali pi per 4. Kan tadi Y-nya atau fx-nya sin 2x. Nah, jadi berapa nih? Sin pi per 2 ya. Nah, pi per 2 itu kan 90 derajat. Sin 90 itu berapa? 1. Gitu. Kalau f sama dengan 3 pi per 4 berapa? Kita cari lagi. Sin 2 dikali 3 pi per 4 gitu. Sin berapa nih? Coret-coret ini 2 ya. Berarti 3 per 2 pi.
Nah, 3/2 pi itu berapa? Berarti 180 tambah setengah pi tambah 90. 270 derajat. Nah, ini harus hafal trigonometri nih kalau nggak bisa gambar grafiknya atau nggak bisa pakai aplikasinya. Min 1 itu. Jadi kalau dari substitusi dua angka yang berbeda, kita tahu 1 itu lebih besar dari min 1. Jadi 1 adalah nilai maksimum. Ya, min 1 adalah apa? Nilai minimum. Nah, kayak gitu. Kan sama dengan yang kita lihat di grafik. Berarti 1 itu nilai maksimum, min 1 itu adalah nilai minimum. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi ada cara yang lebih singkat lagi sebenarnya. Ya, untuk menentukan nilai maksimum dari Y sama dengan sin 2X. Apa itu? Kita tahu untuk sin itu bergerak dari min 1 sampai 1 gitu. Jadi jelas sin 2x itu pasti nilai minimalnya min 1, nilai maksimalnya 1. Ya udah, pasti maksimumnya 1, minimalnya 1. Asal intervalnya ini ya, intervalnya ini masuk ke sini. Kapan sin 2x min 1 itu harus masuk? X sama dengan ketika dia tadi berapa itu? Ketika tadi harus apa namanya? Hafal nilai trigonometri. Kapan sin itu min 1? Sin itu min 1 ketika sin 270 kan gitu. Jadi ini karena 2 dikali X berarti 270 bagi 2, sin 135. Itu pasti min 1. Ini sebelah. Sin itu kapan nilainya 1? Ketika sin 90 derajat. Karena sini sin 2X, maka X-nya berapa? X-nya adalah 45 gitu. Jadi pertanyaannya, 135 dan 45 derajat masuk ke dalam interval? Masuk kan? Nah, kalau masuk ke dalam interval, berarti pakai yang ini. Berarti maksimum minimumnya itu dari min 1 sampai 1. Kayak gitu. Ya. Tapi nanti soalnya kan nggak selalu sin 2x. Misal aja soalnya itu adalah 5 ditambah sin 2x gitu misalkan. Terus intervalnya dari 0 sampai 360 gitu. Nah, kita tahu tadi yang menyebabkan sin 2x ini min 1 dan 1 adalah 135 dan 45. Ternyata masuk ke dalam interval. Ya. Oh, berarti min 1 kurang dari sin 2x kurang dari pandangan 1. Ini maksimum minimumnya. Tapi fungsinya apa? 5 plus. Ya. Berarti tambahin 5 di sini. Tambahin 5 di sini. Tambahin 5 di sini. Ya, jadinya berapa ini? 4 kurang dari 5 plus sin 2x kurang dari 6. Berarti ini maksimumnya, ini minimumnya. Kayak gitu. Nah, itu sedikit trik ya untuk menyiasati asal yang menyebabkan min 1 dan 1 ini masuk ke dalam interval. Kayak gitu aja. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Mantap, Pak. Oke. Itu udah. Oh, ini berkaitan dengan titik stasioner tadi ya. Titik stasioner itu adalah ketika f aksen x-nya 0, ketika gradiennya 0. Gitu. Nah, ini. Menentukan interval kecekungan. Ya, apa itu dimaksud dengan kecekungan? Kecekungan ini ada dua. Ada namanya cekung ke bawah. Ada namanya cekung ke atas. Ini sama atau mirip konsepnya dengan keterbukaan kurva, ya. Kurva yang terbuka ke atas gimana? Dalam fungsi kuadrat yang kayak gini kan? Nah, gitu. Disebut kurva yang terbuka ke atas. Kurva yang terbuka ke bawah gimana? Yang kayak gini. Ya, kurva terbuka ke bawah, ya. Nah, itu kalau persamaan kuadrat. Ini mirip, ya. Misal Bapak ambil contoh Y sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, kapan dia cekung ke bawah? Yang ini, saat kurvanya kayak gini, seret. Nah, sampai sini batasnya. Berarti dari 0 ya, dari X sama dengan 0 ke kiri itu dia cekung ke bawah. Kapan dia cekung ke atas? Lihat ini. Dari 0 ke kanan ya, dari 0 ke kanan dia tuh cekung ke atas, dia cekung ke bawah. Di buku LKS kalian kayaknya ada kesalahan deh, ya. Ada grafik kayak gini,
ini dibilang cekung ke atas nih. Ini dibilang cekung ke bawah. Itu keliru ya. Itu keliru. Yang benar, kalau kayak gini, berarti dia kan terbuka ke bawah, cekung ke bawah namanya. Kalau kayak gini, nah dia kan terbuka ke atas, namanya cekung ke atas. Gitu ya. Bapak udah cek beberapa referensi, yang valid itu kayak gitu ya, infonya. Ya. Nah, jadi cekung ke bawah itu saat kurva terbuka ke bawah, cekung ke atas saat kurvanya terbuka ke atas. Kayak gitu. Contoh lagi, nah ini, sin 2x tadi. Berarti kapan dia cekung ke bawah? Ini lihat, dari 0 sampai sini. Kayak berapa nih? Nanti kita cari. Ini kan dia menghadap ke bawah, cekung ke bawah. Kapan cekung ke atas? Ini. Dari sekian sampai pi ya. Nah, cekung ke atas. Lanjut nih. Cekung ke bawah. Lanjut lagi. Cekung ke atas gitu. Nah, caranya gimana untuk menemukan interval kecekungan suatu fungsi? Ini kayak ada di sini. Nah, ini. Kalau cekung ke atas, turunan keduanya itu lebih dari 0. Kalau cekung ke bawah, turunan kedua itu kurang dari 0. Gitu aja. Misal kalau Y sama dengan sin 2x ya, buat di mana nih? Buat di sini kan. Y sama dengan sin 2x. Turunan pertamanya apa? 2 cos 2x. Turunan keduanya apa? Apa turunan keduanya? Cos itu min sin ya. Min 2 sin 2x dikali 2 lagi kan, dikali turunan dari 2x. Nah, turunan keduanya adalah min 4 sin 2x gitu. Nah, kalau kita mencari cekung ke atas, maka turunan keduanya harus lebih dari 0. Jadi, min 4 sin 2x harus lebih dari 0. Oh iya, misalkan kita batasi dia intervalnya ya. Intervalnya kasih yang pendek aja. Dari 0 sampai 180 derajat aja ya. Nah, ini ada min 4, kita bagi min 4 ya. Biar dia menjadi sin 2x aja. Ingat kalau pertidaksamaan dibagi min itu tandanya kebalik. Gitu. Ya. Jadi kita cari sekarang sin 2x itu biar kurang dari 0, biar negatif. Sama kayak tadi, cari pembuat 0. Bapak keliru ya. Sin turunnya cos. Cos turunnya sin. Benar ya, sin turunnya cos, cos turunnya sin. Oke. Nanti kalau Pak ada keliru, tolong kalian cek ya, Pak keliru Pak gitu. Nah, berarti kita cari pembuat nolnya dulu ya. Ini kan gampang nih, sin 2x tuh biar jadi 0 itu adalah ketika 0 derajat atau ketika 180 derajat ya, atau ketika 0 dan ketika pi gitu. Jadi 2x sama dengan 0 ya x-nya 0 gitu. Atau 2x sama dengan pi maka x-nya adalah pi per 2. Bener nih ya? Sin 2x, 2 cos 2x. Oke. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, bentar dulu ya. Ini Bapak hapus, ini hapus, hapus, hapus. Oh iya, benar ini 0 sampai pi per 2 ya. Terus dari pi per 2 sampai pi. Nah, seperti itu. Kita kembali. Mana dia tadi? Bukan. Ini. Nah, berarti pembuat nolnya adalah 0 dan pi per 2. Jadi tinggal buat garis bilangannya. Paling kiri apa? Paling kiri kan 0 sama dengan ini sama. 0, habis itu ada pi per 2. Habis dan 180. Itu pi. Nah, gitu. Ya. Berikutnya tinggal kita cari plus minusnya. Tadi kita mencari apa? Ini. Min 4 sin 2x lebih dari 0 atau yang lebih simpelnya adalah sin 2x kurang dari 0. Nah, ini. Pakai ini aja. Ini namanya sama aja ya. Pakai ini biar lebih simpel. Berarti kita mencari sin 2x itu biar kurang dari 0 gitu. Nah, pakai yang gampang aja. Misal x-nya itu adalah 30 derajat ya. Pakai x-nya 30 derajat. Jangan pakai pas titik-titik ini ya, nanti jadinya 0 ya. Jadi pakai sin 2 kali 30 itu berapa? 60.
itu adalah setengah akar 3. Hasilnya apa? Positif. Jadi ketika X 30 derajat, tandanya positif. Berarti di sini kan positif, ini negatif, gitu. Jadi kalau kita mau mencari Y sama dengan sin 2X, biar dia cekung ke atas, maka intervalnya tuh di sini. Intervalnya dia cekung ke atas, ya. Cekung ke atas. Itu dari mana? Dari 0 sampai pi per 2. Kenapa? Karena F double aksennya atau turunan kedua positif. Kapan dia cekung ke bawah? Nah, cekung ke bawah, ya, kalau intervalnya ini dari pi per 2 atau dari 90 sampai 180 atau sampai pi, ya, atau pi. Nah, tadi kan saya sudah lihat nih. Sudah lihat di sini. Close dulu. Nah, ini bukan, nah dia. Di sini, ya. Dari 0 sampai pi per 2, ya kita lihat nih, dari 0 sampai pi per 2, dia cekung ke bawah. Dari pi per 2 sampai pi, dia menghadap ke atas. Dia cekung ke atas. Udah, kayak itu aja. 0 sampai pi per 2, cekung ke bawah. Pi per 2 sampai pi, cekung ke atas. Kayak gitu. Misal, Pak taruh di sini. Oke. Tadi mana dia? Dia ngehang, ya. Oke. Nah, Pak pakai sini. Ya. Nah, tadi dari 0 sampai pi per 2 dia cekung ke atas. Kita bisa lihat di sini, ini dari 0, ini X-nya 0, ini X-nya pi per 2. Berarti dari 0 sampai X sama dengan pi per 2, ini pi per 2 sampai X sama dengan pi, gitu. Ini Y sama dengan sin 2X. Di sini ada kekeliruan, ya. Ini kita lihat, ya, terbukanya ke bawah. Dia malah dibilang cekung ke atas, ya. 0 sampai pi per 2. Positif sin 2x, x-nya 30, sin 60, setengah akar 3, positif. Oh iya, ini cekung ke atas, ya. Dari pi per 2 sampai pi, dia cekung ke bawah. Oke, halo anak-anak, kedengaran suara Bapak? Halo? Suara Pak kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Kedengaran, Pak. Ini Bapak ada... Kedengaran, Pak. Oke, kedengarannya. Tadi kan Bapak ada bilang, ya, kalau kayak gini, ini tadi karena ngelihat ke bawah, cekung ke bawah, ini gara-gara lihat ke atas, cekung ke atas, gitu, ya. Tapi setelah lihat dari sini, dia cekung ke atas, malah dia terbuka ke bawah. Tapi kalau cekung ke atas, itu syaratnya adalah F double aksen X lebih dari 0. Cekung ke bawah, itu syaratnya F double aksen X kurang dari 0. Udah benar, ya? Cuma ini dari gambarnya kok kayaknya kebalik, gitu. Apa Bapak yang salah berarti selama ini? Nah, untuk syarat cekung ke atas, cekung ke bawahnya, itu benar seperti ini, ya. Nah, untuk gambarnya coba Bapak mau nyari lagi, baca-baca lagi, ya. Kemarin Bapak baca yang kayak gini cekung ke bawah dibilang. Gini cekung ke atas dibilang. Oke, nanti gambarnya mana yang benar? Oke, hilangnya. Gambarnya mana yang benar untuk cekung ke bawah, cekung ke atas? Bapak tunda dulu, ya. Nanti Bapak share lagi. Kok ada perbedaan gitu loh. Bapak takutnya nanti tahu informasi yang salah gitu. Tapi untuk cara mencari interval kecekungan fungsi itu biar dia cekung ke atas, cekung ke bawah tuh benar ini. Kalau cekung ke atas, turunan keduanya lebih dari 0. Cekung ke bawah, turunan keduanya kurang dari 0. Oke, maaf dulu, ya. Di sini ada sedikit perbedaan gambar jadinya.
tentang kecekungan, nanti biar Bapak nggak memberikan jawaban yang salah atau memberikan informasi yang salah, Bapak tunda dulu untuk gambarnya. Cekung ke atas itu yang ini atau yang ini. Oke, ini ditunda dulu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah titik belok ya. Titik belok itu gimana? Itu adalah suatu titik di mana terjadi perubahan kecekungan dari titik tersebut. Misal, dari yang sebelumnya cekung ke bawah, kemudian setelah melewati titik belok menjadi cekung ke atas. Misalkan kayak gini, ya. Ini kan dari sekian, dari min sekian sampai 0, ya. Ini tadi cekung ke mana namanya nih ya? Tadi kan yang pertama kita anggap nih cekung ke bawah ya. Tadi cekung ke atas. Nah, ini kan ya terbukanya ke bawah. Terus setelah melewati 0, ya. Setelah melewati 0, dia terbukanya ke atas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa garis X sama dengan 0 merupakan titik beloknya gitu. Itu definisi titik belok ya. Jadi sebelumnya dia cekung ke bawah, terus ketika melewati suatu titik dia terjadi perubahan kecekungan. Nah, syaratnya gampang. Apa syaratnya? Titik belok itu syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik belok itu lebih gampang daripada mencari kecekungan karena cuma berhenti sampai F double offset sama dengan 0. Kalau kita pakai contoh yang tadi ya. Nah, ini kalau kita mau mencari titik belok Y sama dengan sin 2X, berarti dia berhenti sampai di sini. Kapan titik beloknya? Ketika X sama dengan 0 atau ketika X sama dengan pi per 2 gitu ya. Nah, ini kan absisnya. Kalau X sama dengan 0, Y-nya berapa? Kan gitu. Nah, jadi kalau X sama dengan 0, di sini ya, terjadi perubahan kecekungan dari yang sebelumnya terbuka ke atas, menjadi terbuka ke bawah, terus pi per 2 itu di sini. Dari sebelumnya terbuka ke bawah, menjadi terbuka ke atas. Jadi, X sama dengan 0, X sama dengan pi per 2, itu adalah absis dari titik beloknya. Nah, kita tahu titik itu kan X, Y. Jadi untuk mencari Y-nya tinggal dimasukin aja. X sama dengan 0, Y-nya berapa? Nah, ini kan ada dua titik belok ya. X sama dengan 0 atau X sama dengan pi per 2. Karena saat itu turunan keduanya sama dengan 0. Jadi ketika pi per 2, Y-nya berapa? Cara nyari Y-nya gimana? Tinggal substitusi aja ke fungsinya. Misal nih, titik belok pertama ketika X sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0, sin-nya berapa? Ya, sin 2 kali 0. Sin 0 dapat 0, berarti 0,0. Nah, inilah titik 0,0. Ketika X-nya pi per 2, ya, Y-nya berapa? Ya, masukin. Y sama dengan sin dikali 2 dikali pi per 2, gitu. Kan jadinya sin pi. Sin pi berapa? Sin 180 ya 0, berarti pi per 2,0 ini. Pi per 2,0, ya. Jadi titik beloknya adalah 0,0 dan pi per 2,0. Sorry. Oke, segitu aja ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup. Karena waktunya sudah lebih ternyata, sudah 11.50, lebih 20 menit. Biar nggak terlalu lama. Jadi Bapak masih punya PR buat kalian ya. PR Bapak itu adalah, atau nanti kita cari bersama ya. Nanti kita cari bersama. Cekung ke atas itu yang gambarnya gimana? Yang gambarnya kayak gini atau gambarnya kayak gini ya. Nah, jadi pertanyaan bersama nanti ya. Bapak udah cari padahal kemarin. Bapak dapatnya cekung ke atas tuh yang kayak gini. Yang terbuka ke atas. Cekung ke bawah tuh yang kayak gini. Tapi tadi pas kita cari di sini ya, cekung ke atas itu ketika 0 sampai pi per 2 dia malah terbuka ke bawah. Jadi itu sedikit ada kontradiksi jadinya ya, perbedaan. Nanti kita cari bersama ya. Tolong share ke Bapak juga kalau kalian nemu cekung ke atas itu yang mana? Yang ini atau yang ini. Oke. Halo, kalian dengar suara Bapak? Siapa? Oke. Jadi nanti cari bersama ya. Kira-kira kalian jawabnya yang mana? Yang A atau yang B? Cekung ke atas. Yang Yang A. Yang A cekung ke atas ya? Yang
Yang A Ya, ya. Pak. Coba. Yang A. Kalian Di udah Google apa? kalian udah dapat Yang A. belajar dari mana ngatain yang A itu cekung ke atas? Nika Dari Nika coba di uji titiknya Nika kayaknya sedikit keliru, Pak. Ah, masa ada keliru? Coba ya. Nggih. Yang mana ya? Tadi Nika kan tanda terakhir. Tandanya. Oh iya ya Tanda ini terakhir Nika kan kurang dari. kurang dari Nggih. 0 ya. Kok yang positif Iya, Bapak cari Iya, ya? itu dah, Pak. Oh iya iya iya. Oh pinter. Absen berapa nak? Weh, Wes, enggak Absen berapa? absen. Absen 8 MIPA 1 nih, Pak. Absen 8 kelas Hai. 12 MIPA. MIPA 1. Oke, dia beruntung ya. Oke, Bapak tadi hilaf ternyata isinya ya. malu-malu dia. Oke, Subuh, diarnya subuh. saja. sin 2 kan kurang dari 0. Kenapa Bapak arsir yang positif? Nah, kok kalian diam sih? Kak mau ngasih tahu? Sengaja. Ragu-ragu tadi, Pak. Oh, enggak usah gitu ya. Besok kalau Bapak ada keliru bilang aja. Ngasih kesempatan, Pak. Iya ya, ngasih kesempatan Ngasih yang lain kesempatan ya. yang mau revisi, Pak. Oke. Jadi makasih ya. Makasih tadi Bapak keliru ya. Bapak keliru berarti benar ya. Cekung ke atas tuh yang kayak gini. Cekung ke atas. Yang dia menghadap ke atas. Cekung ke bawah itu yang kurvanya menghadap ke bawah ya. Oke, jadi nggak ada PR ya untuk hari ini ya. Untuk besok kita ulangan. Soalnya ya tentang materi ini kok ya. Nanti silakan latihan di di buku Intan Pariwaranya. Cuma ya perbedaannya ya, kan dari tadi Bapak cuma buat Y sama dengan sin 2X gitu kan. Besok soalnya itu paling gini, 2X min pi per 2. Nah cuma isi itu aja ya, kan nggak beda jauh ya. Nah yang awalnya di sini Bapak bahas itu adalah sin 2X. Mungkin besok soalnya paling sin 2X min pi per 2 atau sin 2X plus pi per 2 kayak gitu. Oke, itu bocorannya untuk besok.